Orang bekerja walaupun sedikit, walaupun hanya jual gorengan, walaupun bekerja apa saja. Pepatah bahasa Arab mengatakan taharrak fa inna fi harakati barakah. Bergerak, karena di setiap bergerak itu memikirkan, berusaha, ikhtiar, di sini ditolak, lamar di sana, berusaha, itu ada berkah. Dan kalau ada orang yang duduk hanya menunggu saja pemberian orang lain, maka ini akan menghinakan diri dia. Kalau dia minta kepada orang kaya, kalau dikasih pun dia masih terhina. Kalau dia tidak dikasih, bergabung padanya dua keburukan. Sudah terhina, juga tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Kata Umar radhiyallahu anhu, maksabatun fi di'anah khairum min su'alin nas. Pendapatan yang susah payah, tapi penuh dengan jerih payah, susah, keringatan, gajinya pun kecil, lebih baik daripada mengemis dengan orang-orang. Luqman al-Hakim yang disebutkan dalam Al-Quran, surah Luqman, ini seorang saleh dulu di zaman sebelum kita. Dia mewasiatkan kepada anaknya, dinukil dalam sebuah riwayat sahih, dia mengatakan, ya bunai, wahai anakku, istagna bil kasbil halal. Selalulah bekerja cari pendapatan yang halal. Prestasi tertinggimu di dunia kejar. Fa innahu maftakara ahadun illa asabathu ihda thalathu khisal. Tidak ada orang yang meninggalkan mencari rezeki halal ini, mengejar prestasi dunia terbaiknya dengan cara yang benar, kecuali kalau orang tinggalkan, kecuali akan tertimpa tiga hal yang buruk. Yang pertama, rikkatun fidini, lemah agamanya. Kalau orang ya tidak punya pendapatan, tidak punya kedudukan, ya maka dia lemah agamanya, bisa dijual. Bukankah banyak orang murtad di Indonesia gara-gara sembako? Lemah karena keadaan ekonomi. Yang kedua, au-dha'fu fi aqli, akalnya jadi pendek dan kosong. Orang kalau terbiasa bekerja, ide ini, ide itu, bermusyawarah, berdiskusi, ya pengalaman-pengalaman menambah ide dia. Kalau orang terbiasa pengangguran, nggak ada idenya. Dia habis, akalnya jadi pendek. Dan dikatakan awwaha'un fi muru'ati, atau dia terhina di nama baiknya, kehormatannya. Orang tidak lihat. Mau tampan pun kalau dia miskin orang anggap remeh. Subhanallah. Lalu kata beliau, wa a'dhamu min hadza, dan lebih besar daripada itu, istighfafun nasu bihi, manusia akan menganggap remeh dia. Nabi SAW teman-teman selalu beristiadah kepada Allah, berlindung agar jangan sampai tertimpa ini. Apa yang beliau minta? Beliau mengatakan kepada kita semua, dan beliau minta ta'awwadhu billahi minal fakri wal killati wal dhillah. Selalulah berlindung kepada Allah dari kemiskinan dan kekurangan, juga kehinaan. Artinya silakan cari sesuatu yang baik. Tidak ada orang teman-teman yang berusaha lalu tidak mendapatkan. Sampai pepatah bahasa Arab kekal, man jadda wajad. Siapa yang berusaha dia akan dapat. Kalau ada dua orang, yang satu berusaha, yang satu tidak berusaha, dalam 5-10 tahun ke depan kita akan lihat yang berusaha akan mendatangkan hasilnya. Kemudian juga dikatakan oleh Nabi SAW dalam doa beliau masyhur, Allahumma inni a'udzubika minal ju'i fa innahu bi'sad daji'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai aku tertimpa kemiskinan sehingga aku lapar, karena itu seburuk-buruk keadaan. Juga Nabi berdoa dalam hadisnya, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat vakum dan juga malas. Wal jubni wal bukhul, juga dari sifat jubun. Jubun itu pengecut, tidak mau membela hak-haknya dia. Dan juga bukhul, pelit, kikir. Wa ghalabatid daini wa qahrir rijal, dan terlilit dengan utang, dan jangan sampai aku dikuasai oleh orang-orang. Artinya karena terlilit utang akhirnya kita dikejar-kejar oleh orang lain. Ini termasuk doa Nabi SAW. Kata Umar bin Khattab mengingatkan kepada kita semua, inni la'ala rajula fayu'jibni syaqlah, atau syaklu. Kadang-kadang kata Umar, aku melihat ada orang, aku kagum dengan ketampanannya, bajunya kelihatan bersih, penampilannya. Fa'idha sa'altu anhu faqila la amalalah saqata an aini. Tapi ketahuilah, andai saja aku bertanya kepada orang lain dan dikatakan bahwasanya dia tidak punya pekerjaan atau pengangguran, maka jatuhlah dia dari mataku. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah menemukan ada orang selepas Jumat seperti ini, habis Jumat duduk-duduk di masjid. Lalu Umar bin Khattab tanya mereka, kenapa kalian duduk di sini? Untuk apa? Lalu mereka mengatakan, nahnul mutawakkiluna 'ala Allah. Kami bertawakal kepada Allah. Kalau ada rezeki datang, alhamdulillah. Kalau tidak, ya tidak. Maka apa yang terjadi? Umar bin Khattab lalu menghardik mereka. Lalu Umar bin Khattab dalam riwayat ini dikatakan, wa yanharhum, memarahi mereka dan mengusir mereka dari masjid. Wa yaqul, sambil berkata, la yaq'ud ahadukum an talabir rizq.
jangan kalian duduk ya, dan tidak atau berhenti, jangan kalian berhenti dalam mencari rezeki. Allah dan jangan wayakul, kemudian dia berkata, Allah merzukni, ya Allah berikan saya rezeki, tapi dia tidak bergerak, tidak bekerja. Waqad alima anna as-samaa la tumtiru dhahaban wala fiddah. Padahal dia sudah tahu Allah tidak pernah takdirkan langit akan menurunkan hujan emas atau perak. Muhammad bin Thawr juga berkata, Sufyan al-Thawri, salah satu ulama masyhur di Mekah, yang masyhur di Mekah, beliau pernah menemukan ada orang juga sama, habis sholat Jumat duduk di Masjid Haram Mekah. Pahalanya besar, 100.000 sholat di sana. Tapi habis sholat Jumat mereka duduk, mereka nggak bergerak, nggak cari rezeki. Maka ditanya, ma ijlisukum, apa yang buat kalian duduk di sini? Qulna ma nasna. Mereka berkata, kami nggak tahu harus buat apa. Qala utlubu min fadlillah. Keluar, cari rezekinya Allah. La wala takunu 'ilatan 'alal muslimin, dan jangan pernah kalian menjadi beban bagi kaum muslimin. Juga dikatakan bahwasanya para fuqaha, kata para ulama, sepakat mewajibkan setiap muslim untuk mencari rezeki dan diharamkan bagi mereka untuk vakum, duduk dan malas kecuali dalam keadaan memang dia sakit. Juga disebutkan bahwa orang yang bergerak, berusaha, apalagi kalau teman-teman bisa membuka usaha-usaha, menjadi seorang pengusaha yang sukses dan memang dia jujur dari pendapatan yang halal, dengarkan kedudukannya. Walaupun ibadahnya tidak terlalu banyak. Tapi kata Nabi SAW, at-tajirus saduqul amin. Seorang pedagang, ya, pebisnis yang sukses, yang jujur dan terpercaya. Kata ulama hadis maksudnya adalah pendapatannya, sumbernya halal dan pekerjaannya halal, ya, sumber modalnya halal dan sistem yang digunakan juga halal. Ma'an nabiyina was-siddiqina was-syuhada. Hari kiamat nanti dia akan masuk surga tertinggi bersama para nabi-nabi, para siddiqin dan para syuhada. Juga dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah berjalan-jalan dengan para sahabat. Kemudian ada satu orang lewat di hadapan mereka, keringatan, bajunya kotor, angkat beban-beban batu, pelapa-pelapa kurma. Para sahabat prihatin melihat orang itu, lalu mengatakan, ya Rasulullah, andai saja orang ini dapat pahala jihad di jalan Allah, ya, luar biasa, ini seperti orang jihad, angkat batu, angkat ini keringatan untuk mencari rezeki. Maka apa kata Nabi SAW? In kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran bahwa fisabilillah. Kalau dia sekarang ini keluar mencari rezeki untuk anak-anaknya yang kecil yang dia ingin berikan makan, maka dia sama dengan jihad di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini shaykhaini kabiraini fahuwa fisabilillah. Kalau dia keluar ini mencari rezeki untuk membiayai kedua orang tuanya yang sudah sangat tua, maka dia juga dihitung di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'iffuha fahuwa fisabilillah. Kalau dia juga keluar mencari rezeki supaya dia mulia, tidak ngemis sama orang untuk memenuhi kebutuhannya, maka dia sama di jalan Allah. Wa in kana kharaja riya'an wa mufakharatan fa huwa fi sabilis syaitan. Kalau dia keluar hanya untuk memamer-mamer saja, saya ini orang miskin atau saya ini orang bekerja, maka dia di jalannya syaitan. Dan kita tutup teman-teman dengan sabda Nabi SAW yang mulia kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pada saat beliau lagi sakit keras di Mekah. Orangnya kaya raya luar biasa. Dan dia cuma punya anak satu perempuan. Dia mengatakan, Rasulullah, boleh nggak saya meninggalkan dan mewasiatkan supaya harta saya itu semuanya saya wakafkan di jalan Allah? 2/3-nya. Kata Nabi SAW, banyak sekali 2/3. Dia bilang, kalau begitu ya Rasulullah setengahnya. Kata Nabi SAW, setengahnya juga masih banyak. Kalau begitu ya Rasulullah 1/3-nya. Kata Nabi SAW, 1/3 dan 1/3 masih banyak. Ingatlah, kau tinggalkan anak-anakmu dalam keadaan kaya, sehingga mereka kau tinggalkan punya harta, punya mobil, punya rumah, punya segala macam, sehingga mereka tidak mengemis pada orang-orang, lebih baik daripada mereka mengemis kepada manusia. Kesimpulannya teman-teman sekalian, Islam menyuruh kita menjadi orang yang sukses, kejar prestasi dan tidak ada kata terlambat. Tidak ada dalam kamus seorang muslim, saya tidak bisa, saya sudah terlambat, saya sudah tua, nggak ada kata-kata itu. Ingat tadi sabda Nabi SAW yang pertama saya sampaikan, kalau di tangan kita ada pohon dan kita ingin tancap, ternyata besok kiamat tetap disuruh kita melakukannya. Para sahabat Nabi ada yang masuk Islam umur 60 tahun lebih, hafal 30 juz Al-Quran. Tidak ada kata-kata tidak bisa. Selalu bisa, selalu mampu, dan ikhtiar berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan berikan jalan keluar untuk itu.
Aqulu qauli hada, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya bertobat istighfar kepada Allah dan mengajak jamaah untuk beristighfar kepada Allah. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Beristighfarlah, bertobatlah, karena Dia Maha menerima taubat hamba-hambanya.